Assalamualaikum, welcome back. So guys, di video kali ini sesuai judul ya, aku bakal ngebahas perjalanan aku dengan penyakit kistanya aku. Jadi ini ceritanya panjang. Jadi dari mulai awal aku divonis sama dokter punya kista, terus 2 tahun merit aku nggak dapet anak, akhirnya aku program hamil dan berhasil lahiran anak pertamanya aku, sampai pada akhirnya kista aku hilang dan alhamdulillah sekarang aku hamil anak kedua tanpa program hamil guys. So kalian harus tonton videonya sampai habis biar kalian dapat informasinya secara lengkap. Nah, jadi pertama banget aku tahu kalau aku ada kista itu waktu itu aku barusan merit 6 bulan setelah merit lah gitu ceritanya ya. Jadi di situ aku kena ISK guys, atau infeksi saluran kemih. Aku juga udah sering banget bahas soal ISK ini. Kalau kalian mau tahu soal ISK ini, kalian cek aja di video-video aku sebelumnya tuh banyak banget aku ngebahas soal ISK. Jadi ISK itu sebenarnya kayak anyang-anyangan gitulah intinya, tapi itu kayak lama banget, berbulan-bulan gitulah. Karena waktu itu aku kena ISK, aku nggak nyaman gitu kan, bolak-balik ke kamar mandi dan itu gak sembuh-sembuh. Akhirnya aku berobat atau aku konsultasi ke dokter kandungan. Aku nggak ngerti ya sebenarnya ISK tuh harusnya ke dokter spesialis urologi, tapi jatuhnya aku ke dokter kandungan karena aku ngerasa kayak mungkin ada yang salah sama bagian dalam kewanitaannya aku gitu. So aku datang ke dokter kandungan dan di situ aku divonis ada kista sekitar 2 cm-an gitulah. Nah, di situ dokter ngejelasin kalau jenis kistanya aku itu adalah kista endometriosis. Kalian langsung cek aja, googling sendiri kista endometriosis itu apa. Dan anehnya di aku tuh gejala si kista endometriosis itu nggak beberapa terlalu kelihatan ya, kecuali nyeri pada saat haid. Itu tuh kayak udah lama banget aku rasain. Jadi dari aku remaja, kayaknya dari mulai aku SMA dulu, aku tuh kalau haid nyeri banget guys. Hampir setiap bulan itu nyeri. Kayaknya nggak pernah enggak deh. Nah, jadi kalau misalnya aku haid, aku mesti minum obat. Jadi obat yang waktu itu aku minum, kalau nggak Kiranti itu Feminak. Pokoknya kalau misalnya aku haid hari pertama aja, aku harus minum obat. Kalau aku nggak minum obat, aku nggak bisa ngapa-ngapain guys. Aku nggak bisa sekolah, jangankan beraktivitas gitu, untuk berdiri aja aku udah nggak sanggup. So jadi aku kayak ketergantungan banget sama yang namanya obat haid. Jadi itu aja sih yang aku rasain dari gejalanya. Pokoknya gejala lain dari si kista itu bener-bener aku nggak ngerasain. Kayak biasanya orang yang punya kista tuh kayak ngerasa perutnya sakit di luar haid ya, kayak agak kram atau mungkin pinggangnya nyeri dan segala macam, itu aku nggak ngerasain. So jadi pas aku niatnya mau berobat, ngobatin ISK, tapi jatuhnya aku divonis ada kista kan. Aku kayak awalnya khawatir gitu, aku juga nggak tahu kista itu apa, tapi aku langsung kayak ngerasa oke, tenang put, semua bakal baik-baik aja gitu. Jadi dari situ dokter ngejelasin bahwasanya kista tuh kayak benjolan, bisa dibilang benjolan gitulah ya. Pokoknya kayak ada selaput yang dalamnya itu isiannya bisa air, pokoknya kayak sejenis cairan gitu lah ya. Aku juga kurang ngerti sih soal si kistanya ini. Nah, kistanya aku itu letaknya nggak di dalam rahim, jadi dia kayak di luar rahim lah. Nah, karena di situ aku niatnya emang ngobati ISK, jadi dokter fokus di ISK aku dulu. Aku juga nggak terlalu fokus ke kista karena menurut aku ya udahlah kista gitu ya kan, karena masih kecil juga, masih 2 cm-an. Walaupun sebenarnya kista yang kecil itu juga mengganggu bun. Di situ aku dikasih obat sama dokternya, dikasih obat ISK, dan alhamdulillah setelah aku minum obat itu aku langsung sembuh. Nah, jadi di situ aku kayak ya udah kan, udah sembuh ISK-nya, aku nggak ke dokter lagi gitu karena aku ngerasa ya udahlah, orang aku juga udah nggak sakit gitu. Tapi karena aku udah merit gitu ya beberapa bulan kemudian, kalau nggak salah hampir setahunan juga sih, agak lama lah gitu. Itu aku ngerasa kayak oke, aku udah merit tuh udah lama, udah lebih dari setahun, tapi aku belum punya anak gitu, aku belum hamil. Nah, di situ aku kayak agak sedikit curiga. Aku search dari beberapa artikel
dari Google gitu, aku search. Nah ternyata kista itu pengganggu kesuburan wanita nih gitu. Jadi setelah itu aku datang lagi ke dokter yang aku berobat itu, karena aku udah klik banget ya sama dokter itu. Karena kayak pertama berobat ISK dan langsung sembuh gitu, makanya aku datang lagi ke situ. Tujuannya aku mau nanyakin si kista ini gitu. Setelah aku datang ke dokter itu, aku di USG transvaginal, kalian udah pasti tahu lah ya, USG transvaginal itu. Nah di situ dokternya bilang kalau kista aku itu membesar. Jadi yang tadinya itu 2 cm-an jadi 3 cm sekian gitu lah. Pokoknya dia membesar, naik 1 cm-an lebih. Dan karena itu membesar jadinya mengganggu kan. Nah terus dokter ngasih aku 2 pilihan. Pilihan pertama aku fokus ke pengobatan kista. Nah pengobatannya ini dengan cara kurang lebih tuh kayak kita minum pil KB gitu lah. Jadi bisa minum pil ataupun bisa suntik. Nah minum pil ataupun suntik ini bener-bener kayak KB gitu. Aku nggak tahu sih beda atau sama, aku lupa waktu itu nanya ke dokter. Tapi dokternya bilang kalau misalnya kita ngobatin kista, kita disuntikin atau kita konsumsi obat-obat yang hampir serupa sama pil KB gitu. Jadi istilahnya itu buat ngancurin kista, tapi di situ kita nggak bisa hamil guys, karena dikasih obat-obat pembunuh kista lah, begitu ceritanya. Aku juga kurang ngerti ya. Nah itu dokternya kasih target aku kurang lebih 2 tahun aku suntik ataupun minum obat KB itu biar si kistanya aku itu benar-benar hilang. So pasti selama 2 tahun itu aku nggak bisa punya anak kan. Nah di situ aku langsung nggak serak sama pilihan pertamanya dokter. Terus dokter ngasih aku di opsi kedua. Yang kedua itu aku disuruh program hamil, dimana kalau misalnya aku berhasil nih program hamil aku, nah kista aku itu dengan sendirinya bisa menghilang. Nah kenapa bisa kayak gitu guys? Karena dokter ngejelasin bahwasanya kalau misalnya hormonnya wanita hamil itu hampir sama dengan hormon yang dihasilkan sama pil KB yang di opsi pertama tadi. Gitu lah ceritanya. Pokoknya kalau orang hamil itu bisa hilang gitu kistanya. So tanpa berpikir panjang aku langsung pilih ke opsi kedua kan, karena kayak aku udah lama gitu married, udah lama juga, aku udah setahun lebih aku nggak punya anak. Terus aku harus nambah 2 tahun lagi perjalanan panjang aku nggak punya anak hanya untuk mengobati si kistanya aku gitu. Aku nggak mau kan, aku fokus aku sih punya anak waktu itu. Jadi aku tetap langsung pilih ke opsi yang kedua. Walaupun aku nggak mikir kalau misalnya program hamil tuh biayanya banyak. Terus aku nggak punya uang sama sekali waktu itu. Beneran ya, aku nggak punya uang. Jadi tabungan aku tuh cuman kalau nggak salah itu 5 jutaan. Dan itu benar-benar tabungan terakhir aku dalam situasi suami aku yang belum kerja. So itu sebenarnya pilihan yang sulit sih, dan keputusan yang gila yang pernah aku ambil di kehidupan aku. Tapi aku tetap milih itu gitu, karena kayak aku nggak mau tahu, yang penting aku tuh punya anak gitu. Nah setelah aku bilang aku pilih ke opsi kedua kan, dokter langsung menjadwalkan aku buat pemeriksaan di awal program hamil. Nah jadi pada saat kita udah klik buat program hamil, itu tahap pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan berbagai pemeriksaan guys. Jadi kayak dokter bilang kalau pasangan suami istri yang udah menikah lebih dari setahun dan belum dikaruniai anak, itu so pasti ada masalah dari pihak istri ataupun dari si suami, atau bisa kedua-duanya nih bermasalah. Makanya kalau orang mau program hamil atau pasutri yang mau program hamil, di awal mereka harus melakukan pemeriksaan. Apa nih yang jadi masalah dari si pasutri ini, kenapa belum punya anak gitu. Nah jadi waktu itu kan udah ketahuan nih kalau aku ada kista gitu ya. Itu tuh udah satu masalah gitu. Makanya dokter nyaranin aku buat melakukan berbagai pemeriksaan lainnya, biar ngelihat nih masalah apa lagi yang ada di kita gitu, di pasangan suami istrinya ini. Kak pemeriksaannya apa-apa aja. Nah waktu itu aku pemeriksaannya itu ada HSG, ada hysteroskopi, tes darah, terus tes dinding rahim, sama suami itu analisa sperma.
Nah itu aku udah pernah ngejelasin satu-satu, kalian cek aja kalau kalian rajin di channel YouTube-nya aku udah lengkap ya. Setelah aku melakukan semua pemeriksaan itu ternyata semuanya oke guys. Analisa sperma suami aku oke. Terus pas di HSG itu saluran tuba falopinya aku yang kanan dan kiri itu dua-duanya paten, pokoknya nggak ada yang nyumbat. Terus pas di histeroskopi kondisi dinding rahimnya aku itu udah bagus, nggak tebal, nggak tipis. Terus tes darah aku juga udah bagus, pokoknya semuanya oke. Jadi setelah semuanya oke berarti masalahnya aku tuh cuma di kista kan. Nah ternyata benar dokter bilang bahwasanya kista itu bisa dia sebenarnya bukan membuat wanita itu kurang subur ya, bukan. Tapi kalau wanita ini ada kista, itu dia bisa menghalangi jalannya gitu loh. Kalau misalnya dalam proses pembuahan gitu, dia itu si kistanya itu menghalangi lah gitu. Jadi kenapa orang atau wanita yang ada kista itu lebih sulit hamil daripada wanita yang nggak punya kista. Nah setelah tahap pemeriksaan, apalagi tahap selanjutnya? Waktu itu duit aku udah res banget. Terus aku kayak mikir aku pengen liburan dulu. Jadi aku waktu itu jalan ke Malaysia karena aku dan di sana juga banyak saudara ya. Balik dari sana guys, alhamdulillahnya aku positif hamil. Nah jadi kalau ditanya program hamil aku tuh masih di tahap pemeriksaan, belum ada tindakan sama sekali dokter. Tapi aku yang agak ngeh itu di histeroskopi sih. Aku ngerasa kayak rahim aku tuh bener-bener di bersihin gitu. Aku nggak ngerti itu ngaruh atau enggak, tapi dokter itu belum ada ngasih obat-obatan apapun sama aku, belum ada ngasih suntikan-suntikan atau apapun. Pokoknya aku masih di tahap pemeriksaan aja, alhamdulillahnya udah hamil. So jadi sebenarnya yang aku tekankan di sini ke kalian, bagi kalian yang punya kista, kalian tuh jangan langsung down gitu. Terus kalian jangan langsung kayak ya udahlah nunggu dikasih sama yang maha kuasa aja gitu ya. Kalian boleh gitu, kalian boleh aja nerima takdir, kalian boleh aja menunggu takdir baiknya dari Allah. Tapi kalian juga nggak berusaha guys, karena itu tuh salah satu ikhtiar yang kita harus buat gitu. Jadi menurut aku bagi kalian yang punya kista, kalian jangan takut buat melakukan pemeriksaan ke dokter. Kalian tenang aja, kalau misalnya kalian nggak punya uang, kalian nekat aja dulu seberapa uang yang kalian punya. Pokoknya nanti kalau misalnya kalian di tengah jalan kalian itu udah habis nih uangnya, ya udah kalian stop dulu gitu promilnya. Singkat cerita, aku hamil lah ya kan. Waktu itu aku hamil anak pertama, dan aku waktu itu karena uang aku udah res banget, jadinya aku periksanya nggak di dokter yang aku berobat dan program hamil tadi. Jadi kebetulan itu juga agak jauh dari rumahku, sejaman lebih, terus biayanya juga lebih mahal, duit aku juga udah habis. Jadinya karena aku udah hamil, selanjutnya aku USG-nya itu di kota deket-deket rumahku aja gitu. Nah selama aku hamil, kalau aku USG gitu ya, aku selalu nanya ke dokternya, dok sebenarnya aku ada riwayat kista gitu, tolong dong dok ditengok gitu kan. Kira-kira masih ada nggak ya dok kistanya. Nah di situ dokter bilang kalau kista aku itu udah hilang guys. Nah jadi aku lebih ke positive thinking aja ya, karena dokter yang pertama tadi di awal juga dia udah bilang kalau kita berhasil hamil, aku berhasil hamil, penderita kista berhasil hamil, itu dengan sendirinya kista itu bakalan hilang. So aku lahiran waktu itu anak pertama, aku lahiran dengan cara yang sesar. Nah setelah aku lahiran, kita tuh berapa bulan gitu aku lupa, 2 bulan atau 3 bulan gitu ya, itu belum dapat haid. Nah setelah lahiran aku dapat haid guys, itu aku sama sekali nggak nyeri lagi, alhamdulillah. Jadi yang tadinya sebelum aku hamil itu kalau haid aku nyerinya minta ampun, sampai yang harus minum obat dulu baru aku bisa beraktivitas, ini tuh enggak. Jadi aku nggak haid, pokoknya aku haid atau enggak tuh sama aja gitu, nggak nyeri sama sekali. Nah di situ aku juga langsung positif, oke kista aku udah hilang gitu. Jadi aku udah alhamdulillah lah ya gitu, udah ngerasa seneng. Nah terus setelah aku lahiran anak pertama itu, aku nggak pernah KB guys. Yang pertama aku takut KB, jenis apapun aku takut, karena aku sering baca artikel setiap KB itu selalu ada efek sampingnya, makanya aku males KB. Nah terus yang kedua, kita emang nggak nunda.
Kenapa nggak nunda? Karena aku lama kan dapat anak pertamanya, harus program hamil dulu gitu. Terus aku pengennya ya udah sealaminya aja gitu, sedapatnya aja. Nah, jadi aku nggak minum, nggak KB, terus kita nggak nunda juga. Tapi aku nggak hamil juga waktu itu. Tapi aku positif sama ketentuan Allah. Mungkin emang belum waktunya, dan karena anakku masih kecil juga gitu kan. Nah guys, pada akhirnya setelah anakku usia 3,5 tahun, anak pertama aku, dan alhamdulillah sekarang aku lagi hamil anak kedua. Ini aku lagi hamil usia kandungan 5 bulan, belum terlalu kelihatan sih sebenarnya. Nah itu, jadi ini kemarin udah USG, nanti aku letakkan di sini lah ya hasil USG-nya. Aku seneng banget, alhamdulillah akhirnya aku berhasil hamil tanpa program, tanpa harus ke dokter dulu gitu, tanpa harus menjalani pemeriksaan yang panjang gitu. Karena aku mikirnya kalau misalnya aku mau hamil anak kedua nanti bakal program lagi, aku pengennya tuh jauh emang jaraknya gitu. Tapi qadarullah udah dikasih duluan, ya alhamdulillah aku syukuri, dan aku senengnya kayak oke, I'm free for kista gitu. Dari cerita aku ini yang aku pengen kalian ambil, so pasti aku yakin banget kalian yang nonton ini, kalian juga lagi berjuang mungkin dengan penyakit kista. Terus kalian juga mungkin lagi berjuang dalam mendapatkan anak. Guys, percayalah kalau kalian berusaha, kalian positif thinking, dan kalian menyerahkan semuanya itu sama Allah, so pasti nantinya kalian juga bakal dapat hasil yang terbaik. Percayalah sama aku guys. Jadi aku ngerasa gini, kalau aja aku dulu takut kalau program hamil itu biayanya mahal, kalau aja aku dulu pelit sama uang yang aku punya karena emang itu tabungan aku yang terakhir, aku nggak tahu apa jadinya gitu. Aku nggak tahu apakah aku bakalan punya anak sekarang apa enggak gitu. Jadi aku sangat bersyukur sih sama keputusan aku dulu yang program hamil gitu, karena aku nggak nyesel sama sekali walaupun uang aku habis, tapi aku punya anak, kista aku juga hilang gitu, karena uang juga bisa dicari. So jangan pelit dan jangan takut buat ke dokter ya. Nah jadi udah segitu aja videonya aku kali ini, semoga video aku bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.